وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Sidang jamaah salat subuh, semoga Allah Ta'ala merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di pagi hari ini Allah masih menghidupkan kita kembali, di mana kita tadi malam kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menambah amal soleh kita. Dan manusia terbaik adalah orang yang ketika umurnya bertambah, maka amal solehnya juga bertambah. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, siapa manusia terbaik itu? Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik itu adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya bertambah. Tadi malam itu kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala, dinamakan dengan wafat sughra, karena wafat itu ada dua. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Ta'ala berfirman, Allah itu mewafatkan jiwa ketika dia mati dan mewafatkan jiwa ketika dia tidur. Oleh karena itu kalau kita tidur itu kita sudah wafat kita ini. Tetapi wafatnya itu wafat kecil. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa melanjutkan umur kita. Tetapi kesempatan untuk melanjutkan umur itu, kita masih hidup di pagi hari ini, bukan berarti umur itu tidak ditanya di hari kiamat. Umur itu akan ditanya, waktu kita itu akan ditanya. Oleh itu nanti di hari kiamat itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa nanti ketika di hari kiamat, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah, tidak bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat, yaitu untuk melanjutkan proses berikutnya. Diberhentikan dulu orang itu, sampai nanti orang itu akan ditanya dengan beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaan yang ditanya itu, Rasulullah mengatakan ditanya tentang wa an umrihi fima afnahu. Orang itu akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umurnya. Dan subhanallah, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada sebuah kenikmatan tidak bisa diulang kembali. Ada kenikmatan tidak bisa dicari dan ditambah, dan ada kenikmatan tidak bisa diperbaiki. Sehat itu alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Kalau kita sedang sakit masih bisa diusahakan, kita bisa ke rumah sakit untuk memperbaiki kesehatan kita. Kalau kita bermasalah-masalah rezeki, kita bisa mencari kerja, kita bisa. Tetapi kalau urusan waktu nggak ada pasarnya, sehingga transaksi waktu nggak bisa. Demikian juga waktu itu nggak ada rumah sakitnya, sehingga siapa yang rusak waktunya nggak bisa disembuhkan, dan waktu tidak bisa diulang kembali. Matahari tidak kenal kita. Matahari terus akan berjalan sampai akhirnya nanti waktu di mana Allah akan membalikkan matahari ketika matahari terbit dari barat. Dalam satu waktu saja, cuma sekali matahari itu pernah berhenti, dan itu pun gak lama. Dan cuma satu nabi yang bisa menghentikan matahari, yaitu Yusha bin Nun. Walaupun nama Yusha bin Nun itu gak dikenal, karena memang dalam Al-Quran gak ada, sehingga tidak masuk dalam daftar 25 nabi. Yang dikenal 25 nabi itu kan nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran. Khodir kan gak disebutkan juga, karena gak disebutkan nama Khodir di dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis yang sahih. Demikian juga ada sebuah hadis yang sahih tentang seorang nabi. Rasulullah SAW mengatakan, inna syamsa la tuhbas ala ahadin. Matahari itu tidak pernah dihentikan kecuali bagi seorang saja, yaitu seorang nabi, muridnya Nabi Musa alaihi salam, yaitu Yusha bin Nun. Kalau kita baca surat Kahfi itu, kan Nabi Musa itu berjalan sama seorang pemuda bawa ikan.
belajar sama Nabi Khidir. Pemuda itu namanya Yusha bin Nun, dan nanti pemuda ini akan jadi nabi dan jadi raja, sampai dialah yang bisa membawa Bani Israel masuk ke Palestina dalam peperangan besar sama Mamalik. Mamalik itu raja penguasa Palestina. Sudah hampir menang ini Yusha bin Nun ini, matahari itu sudah mau tenggelam, dan undang-undang peperangan zaman dulu itu matahari tenggelam, peperangan selesai, semuanya istirahat. Akhirnya Yusha bin Nun mengatakan, wahai matahari, engkau diperintahkan oleh Allah untuk berjalan, dan saya juga diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang kafir. Saya perintahkan kepada kamu untuk berhenti sejenak. Akhirnya setelah itu matahari itu berhenti. Tapi setelah itu tidak akan pernah berhenti matahari ini. Setiap hari matahari itu sebelum terbit dia datang kepada Allah Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah riwayat itu dia bersimpuh matahari itu di depan singgasana Allah Ta'ala. Kemudian matahari itu sujud kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kaifiyahnya wallahu alam. Intinya matahari itu setiap hari dia lapor kepada Allah Ta'ala dan minta izin, wahai Tuhanku, saya mau terbit. Akhirnya Allah telah mengatakan, silahkan terbit. Sampai nanti datang sebuah waktu di mana matahari datang kepada Allah, sujud minta untuk terbit. Allah mendiamkan, Allah tidak menjawab, sehingga waktunya matahari terbit, matahari nggak ada. Setelah itu beberapa waktu datang lagi matahari, minta kepada Allah untuk sujud, kemudian setelah itu minta untuk terbit, Allah mendiamkan. Sampai ketika sudah waktunya siang hari itu, kalau di kita itu siang hari, matahari nggak ada. Setelah itu datang matahari, sujud, kemudian minta terbit, maka Allah Ta'ala mengatakan, wahai matahari, irji'i, kamu kembali ke tempat kamu tenggelam. Setelah itu matahari terbit dari barat, dan ketika matahari terbit dari barat, berbondong-bondong orang itu beriman. Baru sadar dia itu. Rupanya nasihat ustaz, ceramah khotib, nasihat-nasihat orang-orang yang memberikan nasihat dengan telinga mereka mendengar setiap hari itu nggak bermanfaat terkadang itu. Yang membuat takut itu ketika Allah rubah alam semesta seperti ini. Ketika matahari terbit dari barat, semua orang beriman, semua orang bertaubat, tetapi iman dan taubat mereka nggak bermanfaat. Oleh itu, sudah jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada dua waktu di mana taubat kita nggak bermanfaat. Itu sekarang itu alhamdulillah pintu taubat masih terbuka, sehingga kita mau bertaubat, kita mau beramal soleh, kita mau memperbaiki diri, masih ada kesempatan, karena umur masih ada, karena kita masih diberikan umur. Tetapi nanti akan datang waktu di mana kita bertaubat dan taubat kita nggak diterima sama Allah Ta'ala. Yang pertama itu ketika ghorghoroh. Yang pertama dinamakan dengan ghorghoroh, ketika kita sudah sakratul maut. Dan biasanya itu orang kalau sudah melihat malaikat maut dengan matanya, wujud malaikat maut itu kelihatan dengan mata itu, biasanya orang itu baru sadar akan waktu yang dia sia-siakan selama ini. Setelah itu baru dia itu mau bertaubat, dia mau masuk Islam, dia mau beriman sekarang itu. Tapi Rasulullah SAW beliau mengatakan, innallaha yakbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah senantiasa menerima taubatnya seorang hamba sebelum hamba itu ghorghoroh, sakratul maut. Oleh karena itu sekelas Fir'aun, bayangin, sekelas Fir'aun, bukan manusia biasa itu. Kufurnya Fir'aun kayak apa sampai dia mengatakan an rabbukumul a'la. Walaupun hati kecilnya itu beriman sama apa yang dibawa sama Nabi Musa, tapi kekayaan, jabatan, kerajaan membuat congkak dan sombongnya Fir'aun itu. Subhanallah, itu ketika tenggelam, kan Fir'aun tenggelam itu, ditenggelamkan sama Allah Ta'ala itu. Ketika tenggelam, sadar jabatan, kekerajaan, tentara, harta nggak ada bermanfaat. Setelah itu dia mengatakan, amantu billadzi amanat la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sekarang saya beriman kepada Tuhan sesembahan yang diyakini oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan saya sekarang menjadi orang muslim. Sekelas siapa itu? Fir'aun. Taubat juga dia sebelum mati itu. Sampai akhirnya Allah telah mengatakan, al-ana wa qad asaita qablu. Wahai Fir'aun, apakah sekarang kamu baru bertaubat? Selama ini kemana ilmu yang dibawa sama Nabi Musa itu? Mukjizat yang banyak, fitisi ayatin, 9 mukjizat gitu. Tangannya Nabi Musa masuk saku, dikeluarkan bersinar terang benderang.
Lautan terbelah, tongkat menjadi ular beneran. Kemana ilmu selama ini wahai Fir'aun itu? Sekarang baru bertobat itu? Tidak. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Tidak diterima taubat kamu wahai Fir'aun, dan sekarang jasad kamu akan kami kekalkan. Fir'aun sampai sekarang masih ada. Sebagai apa? Pelajaran liman khalfaka ayah, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang akan datang berikutnya. Maksudnya apa? Jangan sampai kita itu menjadi pemeran Fir'aun dalam episode berikutnya itu. Film Fir'aun itu akan berulang gitu. Karena film itu akan diulang kembali sama Allah Ta'ala, sejarah itu. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah Ta'ala mengatakan itulah hari-hari dunia akan kami putar kembali. Sejarah Fir'aun akan berulang. Filmnya itu akan datang episode baru itu. Maka jangan sampai kita itu menjadi pemerannya. Mungkin bukan Fir'aun lagi yang akan menjadi pemeran, orang-orang yang sombong, congkak, orang-orang yang kafir karena jabatan, harta yang dia miliki itu. Setelah itu ketika mau mati baru bertobat kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai episode film ini diulang kembali, dan yang menjadi pemeran itu kita sendiri itu. Oleh itu, selama nyawa masih ada, selama waktu masih terbuka, kesempatan untuk memperbaiki diri itu masih ada. Kemudian yang kedua, ditutupnya pintu tobat itu yang kedua ketika matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari barat, banyak di antara kita yang menyesal. Banyak di antara kita yang bertobat kepada Allah Ta'ala, tetapi di waktu itu tobat kita nggak ada yang bermanfaat. Oleh itu sudah jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, waktu masih ada. Semua kita berjuang bagaimana kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Memang perjalanan untuk menuju surga Allah itu nggak mudah. Jangan sampai kita anggap orang masuk surga itu mudah, ringan. Am hasibatum an tadkhulul jannata. Apakah kalian mengira bahwasanya masuk surga itu mudah, gampang? Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalu min qablikum. Padahal telah datang contoh-contoh, cerita-cerita orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu. Mereka ditimpa malapetaka, mereka ditimpa kesempitan, sampai digoncang di muka bumi mereka itu. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul, tingkatan Rasul ini, dan orang-orang yang beriman kepada Rasul itu, dia mengatakan mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah Ta'ala. Ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Memang terkadang kita ini, namanya hati, dalam kita itu, dalam diri kita itu memang terjadi peperangan. Dan peperangan dalam diri kita itu dahsyat, sehingga kita itu sedang diuji dengan peperangan jiwa. Diri kita itu ada syahwat. Tidak ada manusia itu nggak punya syahwat gitu, mustahil. Selama kita itu manusia, pasti kita punya syahwat. Allah Ta'ala berfirman, zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Allah Ta'ala berfirman, telah dibuat indah dalam diri manusia cinta condong kepada syahwat mereka. Apa itu syahwat itu? Wanita. Laki-laki dengan wanita, wanita dengan laki-laki. Yang kedua anak. Sehingga kalau kita laki-laki lihat perempuan kok tertarik, normal kita ini. Karena kita manusia, kita bukan malaikat. Setingkat Nabi Yusuf saja itu, Nabi Yusuf saja itu ketika diajak berzina sama Imro'atul Aziz, dikunci sama wanita yang selama ini membesarkan dia. Rupanya Nabi Yusuf itu gantengnya luar biasa itu. Sampai Rasulullah itu, Nabi kita Muhammad pernah berjumpa dengan Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf sekarang di langit kedua, Nabi Yusuf ini. Langit ketiga. Nabi Yusuf itu di langit ketiga. Rasulullah pernah berjumpa dengan Nabi Yusuf. Ketika berjumpa dengan Nabi Yusuf, mendapatkan laki-laki yang super ganteng Nabi Yusuf itu. Sampai Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, laqad u'tiya syatran minal husn. Nabi Yusuf itu diberikan oleh Allah setengah gantengnya laki-laki. Sehingga ganteng itu dibagi 50%. 50% untuk Nabi Yusuf, 50% untuk kita semua. Berarti saya itu dapatnya 0,00 berapa persen itu. Tapi masih laku juga itu, alhamdulillah kan itu. Daripada jomblo nggak laku kan itu.
Berarti apa? Nabi Yusuf gantengnya kayak apa gitu loh. Sampai wanita-wanita itu kalau makan ceritanya itu kan di surat Yusuf ada itu. Dihidangkan makanan, daging, ada pisaunya, mereka sedang motong daging dengan pisau itu. Setelah itu Nabi Yusuf suruh keluar. Bingung wanita itu melihat Nabi Yusuf. Ma hadza bashar. Ini bukan manusia ini. In hadza illa malakun karim. Ini malaikat yang mulia. Sampai mereka motong tangannya sendiri pun gak terasa itu. Sehingga laki-laki condong kepada perempuan, perempuan condong kepada laki-laki. Itu syahwat normal. Itu normal. Kecuali kalau laki-laki condongnya sama laki-laki gitu loh. Ya kan? Perempuan malah sama perempuan, itu nggak normal seperti ini. Kalau kita masih condong sama perempuan, normal, kita manusia. Demikian juga anak, kita cinta sama anak kita, normal. Kita suka sama duit. Kita kalau lihat duit itu bukan hanya mata kita hijau, bukan. Kalau zaman dulu kan hijau itu. Kalau zaman kita kan merah tua gitu mata kita itu. Bersinar terang benderang mata kita kalau sudah lihat duit itu. Sampai ada orang buta saja itu. Ada jamaah saya itu. Ya di Pekalongan itu orang buta. Dia itu dulu kata dia cerita itu, Ustaz saya itu walaupun buta, pengemis dulu dia, pengemis itu. Orang kalau ngasih duit saya kertas itu saya bisa tahu ini duit berapa ini. Kenapa? Saya bisa cium baunya itu. Ah, ini 5.000 ini. Subhanallah, dahsyat saking cintanya hati orang kepada harta, dan itu normal. Itu normal. Kenapa? Karena kita punya syahwat. Ya. Jadi dalam diri kita itu ada syahwat yang terus innan nafsal ammaratun bisu, mengarahkan orang itu berbuat dosa dan maksiat. Tapi alhamdulillah Allah membekali kita akal. Akal itu diambil dari kalimat iqol. Akal itu diambil dari kalimat iqol. Iqol itu tali kekang kuda. Sehingga Allah itu membekali diri kita akal, tujuannya apa? Untuk mengekang syahwat kita. Bukan untuk memotong syahwat kita. Syahwat nggak bisa dipotong. Sehingga akal itu tujuannya mengarahkan. Kayak kita itu punya motor, kita punya gas. Gas itu yang menghidupkan motor, menjalankan motor itu, sehingga motor bisa berlaju. Dan rupanya syahwat itu yang menghidupkan atau menggerakkan roda kehidupan dunia. Tanpa syahwat dunia nggak akan berputar. Coba kalau seandainya yang tinggal di dunia itu malaikat. Kan malaikat itu tinggalnya di atas langit. Dibagi sama Allah Ta'ala itu. Malaikat di atas langit. Tidak ada malaikat yang turun ke bawah kecuali bawa misi. Sehingga ada malaikat yang nggak pernah turun ke bumi. Ada malaikat yang turun cuma sekali. Setiap malaikat yang turun ke bumi pasti bawa tugas dari Allah Ta'ala. Sedangkan kita manusia di bumi, daratan. Sedangkan iblis dan bala tentaranya itu di lautan. Dibagi sama Allah Ta'ala. Malaikat kalau turun ke bumi, roda kehidupan dunia nggak akan berputar. Kenapa? Malaikat nggak makan. Sehingga warung makan nggak ada yang buka gitu. Ya kan? Malaikat nggak buang hajat. Sehingga WC pun nggak ada, toilet nggak ada. Malaikat nggak cinta duit, sehingga kerjaan nggak ada. Malaikat nggak cinta wanita, sehingga pernikahan nggak ada. Karena malaikat nggak punya syahwat. Hidupnya malaikat itu untuk ibadah. Sehingga mereka nggak tidur, mereka nggak makan, mereka nggak buang hajat. Kalau orang ada seperti ini, ya dunia nggak akan berputar. Maka dunia itu harus berputar. Apa yang menggerakkan dunia itu? Syahwat. Tapi syahwat ini kayak gas lah, motor itu gas. Kalau kencang terus, nabrak kemana-mana ini. Pelang listrik pun ditabrak nanti kan. Maka Allah itu memberikan kita itu akal, ngerem. Sehingga ketika syahwat kita itu mau menjerumuskan kita dalam lubang, rem kita main, berhentikan dulu. Ketika laju kencang mau belabas ke jurang, akhirnya rem dulu, setelah itu belok ke kanan. Demikian juga akal kita. Ketika condongnya diri kita kepada wanita, rupanya wanita itu belum dihalalkan, maka direm sama akal kita. Jangan, itu belum halal. Bagaimana caranya? Halalkan dulu. Ketika kita kerja karena tuntutan syahwat kita untuk cari uang, rupanya kita dapat ilmu, pekerjaan kita itu haram, dihentikan lagi sama akal itu haram, gak boleh. Terus bagaimana? Cari pekerjaan yang halal. Sehingga akal itu tujuannya untuk ngerem setiap dosa yang mau kita kerjakan. Oleh itu sudah zamannya dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam diri kita itu ada pertempuran dahsyat antara syahwat kita dan akal kita. Syahwat kita dikipasi juga, ada kompornya itu. Akal kita juga ada motivatornya itu. Jadi ada yang mengawal. Kita punya akal, kita punya syahwat. Akal kita ada yang mengawasi, motivasi, ngompori, ngecas terus. Demikian juga syahwat kita itu ada yang motivasi, ngompori, provokatornya ada.
Dalam diri kita itu kan ada 2 korin. Setiap kita itu kan punya 2. Rasulullah pun punya. Yang pertama korin dari malaikat, yaitu yang senantiasa memberikan motivasi kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian kedua korin dari jin, yang terus memberikan kita itu motivasi untuk berbuat dosa dan maksiat. Sampai Rasulullah ditanya itu, wahai Rasulullah, apakah engkau itu juga punya korin? Beliau mengatakan, iya, walakin aslam, tetapi Allah membantu saya sehingga aslam ini nanti dibahas oleh para ulama hadis. Imam Nawawi juga menyebutkan itu. Aslam itu ada 2 riwayat. Dibaca aslama, walakin aslama dengan difathahkan mim aslama. Ada juga riwayat aslamu dengan didommahkan mimnya. Kalau dibaca walakin aslama, aslama itu fi'il madhi. Kita kalau belajar nahwu paham, fi'il madhi. Aslama yuslimu. Kalau aslama, jinnya Nabi Muhammad itu, korinnya Nabi Muhammad itu masuk Islam. Sehingga Rasulullah selamat karena dia masuk Islam. Tapi kalau kita baca walakin aslamu, aslamu itu fi'il mudhari dari kalimat salima yaslamu. Kalau aslamu, saya selamat. Korinnya Rasulullah nggak masuk Islam, tapi saya selamat, dijaga sama Allah Ta'ala. Dan pendapat, sebagian ulama mengatakan pendapat yang rajih itu bacanya walakin aslamu, saya selamat. Kenapa? Karena Allah itu membantu saya. Maka itu ketika peperangan itu dahsyat antara syahwat kita dan akal kita, antara korin dari malaikat, korin dari jin, maka disitulah kita diuji. Kita diuji sama Allah Ta'ala, sehingga untuk jalan menuju surga itu mati-matian kita itu berat dan gak mudah. Maka harapan kita, goalnya kita ini apa ini? Goalnya ini, goalnya kita itu detik-detik terakhir kita dalam kehidupan dunia itu, kita itu mati dalam kondisi Islam, ditambah lagi kalau bisa itu, dan kita mati di atas sunnah Rasulullah SAW. Bukan hanya Islam, Islamnya siapa itu? Islam macam-macam sekarang ini. Oleh itu Imam Ahmad itu dalam berdoanya itu beliau mengatakan, Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Wahai Tuhanku, wafatkan saya di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah SAW. Tapi rupanya apa? Mati di atas seperti ini, perjuangan luar biasa beratnya. Banyak yang tumbang. Banyak teman-teman akrab kita yang sudah berjatuhan dari jalan yang benar ini. Sehingga apa? Kita untuk sampai kepada tujuan kita, goal mati dalam kondisi Islam itu, Masya Allah luar biasa beratnya itu. Terus bagaimana caranya supaya kita itu bisa istiqomah sampai kita meninggal dunia itu? Komunitas. Jaga komunitas yang baik. Itu yang terbaik, guys. Yang terbaik itu apa? Kita gandengan tangan. Kita untuk sampai kepada surga itu nggak bisa sendirian. Habis kalau kita sendirian, musuh kita luar biasa mengerikan itu. Oleh itu kalau kita baca Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Goal kita apa? Jangan mati kecuali dalam kondisi muslim. Itu kan akhir estafet kita itu. Terus caranya apa? Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah, jangan bercerai-berai. Sehingga apa? Untuk sampai kepada estafet akhir finish kita itu harus gandengan tangan. Kumpul, punya komunitas-komunitas yang baik itu kita kumpul, kita pegang mereka itu. Dan rupanya itu, fahami ini, perkumpulan kita, gandengan tangan kita itu nanti sampai masuk pintu surga itu. Sekarang itu untuk kita itu beriman sama Allah, kita istiqomah itu, kita butuh komunitas, kita butuh teman. Lah, kemana kita mencari teman ini? Kita mencari teman itu di masjid. Karena teman-teman terbaik itu ya di rumah Allah Ta'ala. Jangan sampai kita cari temannya di pasar. Pasar itu syaiton gitu. Sehingga kalau kita teman akrabnya itu orang-orang pasar, ya syaiton semua mereka itu. Ketemunya di kerjaan, ketemunya di jalan, syaiton semua teman-teman kita ini. Teman kita itu masjid, kajian. Maka teman-teman kajian bareng, kita duduk bareng di sini itu ngaji, kita sholat satu sof barengan itu teman terbaik kita. Rasulullah mengatakan itu ketika orang-orang masuk surga itu, kan Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Zumar itu apa? Rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka digiring. Mereka digiring untuk masuk ke surga zumara, rombongan-rombongan. Maksudnya apa? Orang masuk surga itu bukan sendiri masuk kayak orang masuk tempat wisata ada loketnya itu, satu masuk,
Dua masuk, enggak. Orang masuk surga itu gandengan tangan. Sampai ada sebuah riwayat sahih, Rasulullah mengatakan orang-orang yang beriman itu mereka masuk surga mutamasikun, gandengan tangan. La yadkhulu awwaluhum illa yadkhulu akhiruhum. Tidak yang awal masuk kecuali yang akhir juga masuk, yaitu bleng gitu. Rombongan pertama, rombongan kedua, dan itu gandengan tangan mereka itu. Maka itu apa, teman-teman akrab kita sekarang ini, kita ngaji bareng, duduk bareng, kita softnya sama, kita kenal itu, dia nanti akan ingat kita di hari kiamat. Mungkin selama ini teman-teman pasar kita, teman-teman kerjaan kita, teman-teman jalan kita itu, mereka sudah lupa dengan kita. Siapa nanti akan ingat sama kita itu? Yang akan ingat sama kita itu orang-orang yang sholat bersama kita, orang-orang yang ngaji sama kita itu teman-teman kita itu. Sehingga ketika orang itu nyebrang jembatan, proses di hari kiamat itu kan, sampai Allah Ta'ala berfirman itu, yauma yafirrul mar'u min akhi, hari di mana orang itu lari dari teman akrabnya, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum sya'nu yughni. Orang sudah enggak kenal bapak dan ibunya, orang sudah enggak tahu anak dan istrinya. Kenapa? Setiap orang itu punya beban, semua orang itu punya kesibukan masing-masing. Sehingga proses hari kiamat itu, sejak kita di padang mahsyar, prosesnya itu padang mahsyar, nanti kita disidang, kita dihisab, kita ditimbang, kita mendapatkan sertifikat. Ini panjang prosesnya itu. Dan pendapat yang paling kuat versinya itu seperti ini. Tertibnya hari kiamat itu memang khilaf di antara para ulama, tapi Allah alam pendapat yang paling kuat seperti ini. Padang mahsyar, di padang mahsyar sampai nanti Allah turun di padang mahsyar. Allah duduk di atas singgasana di padang mahsyar itu. Akhirnya apa? Orang diajak bicara langsung di sidang, diajak bicara tanpa penerjemah. Setelah itu nanti akan dihisab, datangkan tulisan amal. Apa itu hisab itu? Hisab itu dibuka tulisan amalnya. Hisab itu bukan timbangan. Banyak orang keliru memahami, kita nanti akan dihisab, ditimbang amal kita. Hisab bukan timbangan, bukan. Apa itu hisab? Hisab itu dibaca, dibuka tulisan amal kita ini. Oh, kamu pada jam sekian, detik ini, di tempat ini kamu berbuat seperti ini. Dibaca sama Allah Ta'ala. Itu namanya hisab. Kalau sudah dihisab, ditimbang. Dan yang ditimbang itu 3, mizan namanya, timbangan amal itu 3. Orangnya ditimbang, bukunya ditimbang, amalnya ditimbang. Setelah itu masuk ke fase terakhir di fase padang mahsyar itu, sertifikat, pembagian sertifikat, rapot. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri, ada yang dari belakang punggung mereka. Digabungkan sama para ulama, cara mendapatkan sertifikat itu cuma 2. Orang yang berhasil lulus itu ngambil dengan tangan kanan, yang gagal itu yang dia itu nggak lulus, ngambilnya dengan tangan kiri, tapi ngasihkan sertifikat itu dari belakang, bukan dari depan, karena hinanya orang itu di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga Allah nggak sudi melihat dia dengan dari depannya, itu nggak sudi itu, maka dari belakangnya. Setelah ini selesai, baru masuk fase yang berikutnya itu. Padang mahsyar sudah selesai, akhirnya masuk fase berikutnya, menyeberang jembatan. Proses paling akhir dan paling menakutkan itu menyeberang jembatan. Banyak orang berguguran. Sampai akhirnya kita lulus, selamat, sampai kita menyeberang jembatan, baru kita itu ingat dengan orang tua kita. Selama proses hari kiamat itu, sampai kita itu belum nyebrang jembatan, kita nggak ingat sama orang tua kita, nggak ingat sama istri kita, anak kita nggak tahu itu. Sampai akhirnya kalau kita sudah nyebrang jembatan, baru kita ingat, mana istri saya, mana bapak saya, mana anak saya, mana teman-teman saya. Ada sebuah riwayat itu, sahih riwayatnya itu. Rasulullah mengatakan, ceritakan tentang orang yang sudah selesai menyeberang. Dia mengatakan, lapor kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, kita punya teman-teman, kanu yusalluna ma'ana. Dulu teman-teman ini sholat sama kita, satu shaf, kita kenal gitu. Kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana, puasa sama kita bareng, buka puasa bareng sama kita itu. Mereka duduk di majelis ilmu bareng, kita kumpul bareng, ngurus dakwah, ngurus Islam itu bareng. Sekarang saya nggak lihat di surga itu. Kemana mereka, wahai Tuhanku itu? Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, coba lihat di neraka. Akhirnya orang itu masuk neraka. Ketemu, oh kamu masuk neraka, kamu di sini itu. Akhirnya dikeluarkan dari neraka jahanam. Setelah itu ketika ini orang-orang yang sudah dikeluarkan, rupanya masih ada teman-teman yang belum keluar itu. Datang lagi kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, saya masih punya teman-teman yang dulu sholat sama saya itu. Cuma iman dia itu tipis sekali rupanya itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, masuk lagi, keluarkan lagi. Yang punya setengah biji keimanan, ada 1/4, sampai cuma 1 dzarrah, keluarkan semua itu. Oleh itu apa? Teman sejati kita itu disinilah teman kita ini. Teman kita itu disinilah kita itu bisa istiqomah.
Maka terkadang kita ngaji itu, dan itu sering saya sampaikan itu, kita ngaji itu bukan untuk dapat ilmu. Ini pahami apa yang saya ucapkan itu. Kita datang majelis ilmu itu bukan hanya untuk dapat ilmu, bukan. Dapat ilmu bisa dengan cara yang lain, bisa dengan baca, bisa dengan dengar. Rekaman seperti ini kan banyak, di rumah bisa diulang lagi kan itu. Dapat ilmu itu banyak sekali sumbernya, bukan hanya majelis ilmu itu. Tapi kenapa kita itu harus mendatangi majelis ilmu? Tujuannya untuk menyelamatkan hati kita. Itu yang paling penting, bukan untuk dapat ilmu. Terkadang kita ngaji di sini ya, kita ngaji, datang di pengajian itu. Saya ustadznya nyampaikan 1 jam. Pulang ditanya sama istrinya, Mas tadi ustadznya nyampaikan apa itu? Asik pokoknya itu. Pokoknya mantep ustadznya itu ngisi. Apa isinya? Nggak tahu tapi asik gitu. Ya kan? Kita pulang pengajian hilang semua ilmu kita itu. Bukan berarti kita itu nggak dapat manfaat. Banyak manfaat yang kita dapatkan di sini itu. Yaitu apa? Minimal istiqomah. Minimal istiqomah. Ilmu itu cuma tambahan. Alhamdulillah kalau kita itu belajar, apa yang disampaikan Ustadz bisa kita hafal, kita bisa fahami, bisa kita amalkan. Masya Allah, nikmat di atas kenikmatan. Tapi kalau kita nggak bisa, yang penting apa? Yang penting hati kita itu istiqomah di atas iman sampai kita mati wes itu. Dengan cara apa? Ya kita di sini kumpul di sini itu. Oleh itu sudah jamaah yang dirahmati Allah Taala, untuk sampai ke finish kita itu nggak main-main, berat. Maka umur yang tersisa itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Terkadang itu memang kita namanya manusia itu, karena kita itu manusia itu, dunia itulah yang mengganggu kita dari tujuan utama kita itu. Dan semua kita seperti itu. Wajar kalau kita di masjid, kita duduk di pengajian itu, yang ingat cuma akhirat. Kita ingat dengan kematian kita ingat akhirat, kita ingat surga, kita takut dari neraka. Itu di sini, di pengajian seperti ini tuh. Tapi kalau kita sudah pulang, apalagi sudah ketemu anak istri, ketemu kerjaan, wes dagang, lihat duit, berubah semua tujuan kita itu. Semua kita merasakan loh seperti ini kan. Sehingga kalau kita sudah pulang ke rumah, malas ibadah itu, nggak seperti kita di masjid gitu. Malas baca Quran, malas ini. Dan semua kita rasakan, hatta sahabat. Para sahabat pun merasakan itu. Sampai pernah itu Abu Bakar itu berjumpa dengan temannya. Namanya Hanzalah. Hanzalah ditanya, Hanzalah, kaifa asbahta? Bagaimana kabar kamu di pagi hari ini? Rupanya Hanzalah mengatakan, nafaqal Hanzalah. Wahai Abu Bakar, Hanzalah itu munafik. Kaget Abu Bakar itu. Allahu Akbar, madza taqul? Apa yang kamu ucapkan wahai saudaraku gitu? Akhirnya Hanzalah mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa ya kita itu kalau bersama Rasulullah seakan-akan surga itu di pelupuk mata kita itu. Kita lihatnya cuma surga. Tapi kalau kita sudah berpisah sama Rasulullah, kita sudah pulang, ketemu anak istri, ketemu kerjaan, yang kita pikir cuma dunia itu. Kita kan berarti kayak orang munafik seperti ini kan itu. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, lah saya juga seperti itu gitu. Ayo kita coba datang ke Rasulullah itu, kita minta nasihat. Akhirnya mereka berdua ke Rasulullah minta nasihat. Setelah itu Rasulullah mengatakan, laudumtum ala halikum. Jika seandainya iman kalian di mana saja seperti iman bersama saya, la safahatkumul malaikatu fit turuqat wa fi furushikum. Malaikat akan turun menyambut keselamatan kalian itu, sukses kalian itu. Dan malaikat jabatan tangan dengan kalian di jalan dan di ranjang-ranjang kalian bahkan itu. Tetapi saatan enggak mampu kita seperti itu. Terus bagaimana? Yaudah kita itu berjuang pelan itu. Yang penting apa? Kita terus istiqomah di atas jalan yang benar itu. Dan caranya memang tidak ada cara kecuali kita itu jadikan tujuan utama kita itu akhirat. Tujuan kita itu. Dunia kita cari, nggak apa-apa. Karena kita itu manusia itu. Tetapi jangan sampai itu melupakan dari tujuan utama kita, yaitu kita masuk surga. Oleh itu kalau diistilahkan itu kita bagi. Kita punya hati, kita punya tangan. Kita bagilah itu. Kemana kita bagi itu? Urusan hati, urusan akhirat. Biarkanlah hati kita itu yang ngisi surga gitu. Sedangkan dunia itu kita taruh di tangan saja itu. Wes biarkanlah dunia itu di tangan saya itu. Sehingga apa? Dunia nggak bisa masuk dalam hati gitu. Kenapa? Karena perhatikan di sini, Bapak dan Ibu perhatikan itu. Dunia kalau sudah masuk ke hati jadinya racun dunia itu. Nggak main-main itu, racun, bahaya. Penyakit paling kronis itu ketika dunia masuk dalam hati gitu.
Tapi bagaimana caranya itu? Masukkan saja dunia itu di tangan, kita pegang, kita genggam. Sedangkan hati itu surga semua isinya itu. Dunia kita kuasai dengan tangan kita itu. Tetapi hati kita itu cuma di surga. Dan nanti coba perhatikan ya, kan termasuk lemahnya Islam di akhir zaman itu. Kenapa kita itu seperti Rasulullah mengatakan, yushaku antada alaikumul umam. Hampir-hampir umat-umat sebelum kalian itu, selain kalian itu, makan kalian itu. Jadi kayak kita itu kerumuni untuk rebutan makan gitu. Kita itu kayak kambing guling empuk kita ini. Orang-orang kafir kalau lihat kita itu pasti pengen makan gitu loh. Dan itu hampir terjadi itu. Seperti orang-orang lapar, dihidangkan satu nampan isinya makanan lezat. Lah kita itu yang makanan yang di nampan itu. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yauma idzin. Apakah itu karena kita itu jumlahnya sedikit? Rasulullah mengatakan bukan. Bal antum yauma idzin katsir, jumlah kalian banyak. Tapi kalian itu seperti buih lautan, ikut ombak kanan dan kiri itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, dan pasti Allah akan mencabut rasa takut musuh kalian kepada kalian. Sudah enggak ada lagi segan. Setelah itu Allah akan mencantumkan dalam hati kalian alwan, kelemahan, penyakit kronis. Apa itu Tuhan? Rasulullah mengatakan hubbud dunya, cinta. Berarti kan sudah masuk ke hati itu. Cinta dunia itu. Wa karahiyatul maut, dan takut akan kematian. Maka dunia kalau sudah masuk ke hati jadinya racun. Penyakit kronis itu. Terus bagaimana caranya itu? Biarkanlah hati kita itu isinya dunia akhirat itu. Dunia itu di tangan. Dan nanti itu kalau kita itu pengen tahu, ini kita keluar dari tema ini, nasihat sebentar, nasihat malah panjang kepanjangan kita ini. Saya mau memberikan nasihat ini sedikit padahal itu sudah mau habis waktunya itu. Masya Allah wis. Temanya pembahasan kita kan apa? Mendidik anak untuk cinta sama Rasul kan. Mau habis wis jamnya ini. Ya nggak apa-apa wis, nasihat dulu lah. Jadi ya nggak apa-apa lah nasihat. Insya Allah kalau masalah cinta sama Rasul, kalau ada waktu sedikit kita bahas. Tadi sampai di mana saya? Lupa wes. Hah? Joroknya jam berapa? Masya Allah. Tadi saya sampai di mana? Wahan. Jadi maksudnya itu perhatikan ini, Bapak dan Ibu perhatikan. Sebenarnya ada tes tolak ukur kita itu cinta sama dunia lebih daripada akhirat, atau kita itu cinta sama akhirat lebih dari dunia. Itu ada tolak ukurnya itu. Memang kondisi hati itu kita nggak tahu ini, hati kita itu condongnya kemana gitu. Tapi rupanya apa? Hati itu ada tesnya, ada tes ujinya itu ada. Nah sekarang itu maksudnya itu kita mau lihat itu, kita itu lebih condong kepada dunia hati kita itu atau akhirat. Itu yang perlu kita koreksi. Kenapa? Ini urusan hati gitu loh. Kalau urusan orang kaya dan tidaknya itu urusan biasa gitu loh. Para sahabat banyak yang kaya raya gitu. Bahkan Rasulullah mengatakan itu manusia terbaik itu siapa itu? Kan manusia itu ada 4 macam golongan. Yang paling baik itu, yang paling tinggi derajatnya itu abdun razaqahullahu malan wa ilman. Orang yang Allah bukakan pintu harta dan pintu ilmu. Gunakan hartanya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Yasilu fihi rahimah, menyambung tali silaturahim. Wa yattaqi fihi rabbahu, untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, dia tahu haknya Allah dalam harta itu. Apa kata Rasulullah? Fahuwa bi'a'lal manazil, orang ini paling tinggi derajatnya. Banyak orang-orang kaya raya itu, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kayak apa itu. Sampai Abdurrahman bin Auf itu, kalau dihitung-hitung itu, dia itu setiap tahun memberikan jaminan, ya kalau kita itu pensiun lah, itu uang pensiun kepada korban-korban perang Badar. Para sahabat yang ikut perang Badar, ada yang terluka, tangannya putus, kakinya putus, nggak bisa kerja, ditanggung setahun sama Abdurrahman bin Auf. Satu keluarga itu kalau dihitung-hitung dengan rupiah itu sekitar 450 juta. Satu keluarga, dan hampir semua para sahabat yang ikut perang Badar ditanggung semuanya sama Abdurrahman bin Auf. Kayak apa duitnya Abdurrahman bin Auf itu? Sampai Imam Abu Hanifah, kaya raya Imam Abu Hanifah itu. Beliau setiap hari itu sodakoh untuk ibunya itu sekitar 10 kambing. 10 setiap hari itu. Kalau dihitung-hitung dengan rupiah itu, 1 bulan sodakoh untuk ibunya itu bisa untuk beli mobil Alphard 2M. Setiap bulan itu sodakoh untuk ibunya 2M.
Banyak ulama-ulama yang kaya raya itu. Tapi yang menjadi permasalahan di sini itu kita bukan bicara masalah kaya dan miskin, bukan. Tapi sekarang kita akan bicarakan bagaimana hati kita ini. Karena itu kan nggak kelihatan itu. Hati kita itu lebih condong kepada dunia dan atau akhirat itu. Itu ada tolak ukur. Tolak ukurnya itu pertama, kita itu kalau doa mintanya minta apa? Itu kelihatan. Orang yang mikirnya itu duit. Kalau minta waktu mustajab mesti mintanya duit. Ya kan? Kayak anak kecil itu. Anak kecil kan mintanya permen, nggak mungkin minta yang lain kan. Coba dikasih pilihan permen atau emas. Milih permen kan dia itu. Anak kecil kan, taunya cuma es krim dan permen kan gitu loh. Maka yang pertama, kalau kita punya waktu mustajab ini sekarang ini, sampai kita di depan Ka'bah sekarang itu, doanya apa Anda itu? Oh Tuhanku, tolong saya nanti diberikan rumah yang tipenya sekian, besarnya sekian. Masya Allah, tempat mustajab mintanya duit lagi kan gitu. Itu kan tolak ukur yang pertama. Yang kedua, tetesan air mata. Air mata itu mahal. Air mata itu mahal, nggak mungkin tumpah kepada sesuatu yang nggak berharga di dalam diri kita itu. Orang nangis karena sesuatu itu sangat-sangat berharga dalam diri kita itu. Pertanyaan, nangisnya kita itu untuk apa? Kalau kita nangis karena dipecat sama pacar kita, misalkan, Masya Allah itu gara-gara pacar nangis kita itu. Apa nggak ada perempuan yang lain kan gitu? Ya kan? Nangis ketika harta kita itu bangkrut misalkan, karena corona seperti turun harta kita, nangis kita itu. Subhanallah, duit saja membuat tetes air mata gitu. Coba kalau seandainya kita menangis karena dosa kita menangis karena kita takut akhirat kita itu kayak apa nanti kita di hari kiamat gitu. Berarti apa? Air mata itu mahalnya luar biasa itu, nggak main-main itu. Maka kata para ulama, dua ini tolak ukur. Sehingga keluh kesah kita, capek kita itu tuh apa? Itu nanti jadi tolak ukur kita itu. Maka itu kita itu harus koreksi diri kita itu. Kita itu memang hati kita itu isinya duit, dunia, atau isinya itu akhirat. Kalau isinya itu dunia, racun. Dan itu nggak bisa berkumpul dalam satu hati itu, nggak bisa berkumpul antara dunia dan akhirat, itu nggak mungkin. Kalau sudah dunia masuk, akhirat keluar. Kalau sudah akhirat masuk dominan, dunia itu akan keluar itu, dan itu pasti. Tidak mungkin tidak itu. Maka itu koreksi bagi diri kita. Mari kita itu kuatkan iman kita dan kita bergandengan tangan, dan target kita itu, goalnya kita itu bagaimana kita itu akhir kehidupan kita itu mati dalam kondisi husnul khotimah. Tapi rupanya apa? Nggak mudah. Dan yang terbaik lagi itu, dan itu kita minta terus sama Allah Ta'ala itu, kita bukan hanya mati dalam husnul khotimah, bukan. Itu ya luar biasa lah itu, Masya Allah, top. Innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung pada akhirnya, iya. Tapi lebih dari itu yang kita minta sama Allah Ta'ala itu, yaitu apa? Kita itu minta hadiah spesial sebelum kita tinggalkan dunia ini. Rupanya ada hadiah yang sangat spesial Allah berikan kepada siapa yang Allah cintai. Ada hadiah paling spesial Allah berikan kepada orang yang beriman itu. Yaitu apa itu hadiah itu? Dalam sebuah hadis sahih riwayatnya itu. Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba, Allah akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lafadznya riwayatnya itu satu jalan mengatakan ista'malahu. Ada riwayat yang lain mengatakan athafahu. Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, Allah akan ngasih hadiah spesial. Ada riwayat lagi, innallaha idza ahabba 'abdan asalahu. Allah itu kalau sudah mencintai seorang hamba, Allah itu akan memberikan madu kepadanya itu. Nah sekarang ini apa ini? Memanfaatkan, kemudian memberikan hadiah, memberikan madu yang manis. Itu apa maksudnya itu? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya itu? Maka Rasulullah mengatakan, yaftahu baina yaday mautihi, amalan sholihan. Hadiah spesial yang Allah berikan kepada orang beriman itu, Allah akan bukakan pintu amal soleh sebelum mati. Jika seandainya kita meninggal di jam 6, subhanallah itu jam 6 kurang 10 itu Allah mudahkan saya untuk ambil air wudhu itu. Contohnya misalkan itu. Setelah itu kita dimudahkan untuk sholat Allahu Akbar. Kemudian thumma qabadahu. Kemudian Allah cabut nyawanya itu di tengah-tengah dia beramal soleh. Dia lagi sujud, diwafatkan sama Allah Ta'ala itu. Akhirnya apa? Semua penduduk dunia ridho kepada orang itu. Semuanya dipuji itu. Orang itu muji sama orang itu. Dan Allah pun dan penduduk langit pun ridho sama dia itu. Dan itu akhir kehidupan kita. Tapi syaratnya apa? Syaratnya itu kita itu harus dicintai sama Allah Ta'ala. Begitu, ini nggak mudah dan itu berat. Ini sangat berat sekali dan kita semuanya takut akan akhir kehidupan kita. Maka itu ini nggak sembarangan. Maka itu gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Bukan berarti hidup kita untuk berfoya-foya. Bukan berarti hidup kita untuk bersenang-senang. Bukan sekarang kita itu berfoya-foya, bersenang-senang.
tetapi kita itu persiapkan diri kita untuk sampai akhirat kita. Ada sebuah ucapan bagus disebutkan oleh Imam Nawawi. Ini Afan ya, ini kelihatannya nggak cukup waktunya untuk membahas cinta sama Rasul, bagaimana pendidikan anak, nggak cukup ini. Nggak apa-apa, tapi karena pagi kayak gini itu memang bagusnya itu nasihat. Nasihat seperti ini itu bagus untuk mengingatkan kita kan kehidupan kita itu. Yaitu sebuah nasihat bagus disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan itu harus menjadi panduan kita. Nasihat itu harus menjadi panduan kita. Yaitu ada seorang ulama syair, ulama salaf lah, ulama syair salaf, mengatakan dalam syairnya itu disebutkan oleh Imam Nawawi di kitab awal Riyadhus Shalihin, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysa lihayyin watana ja'aluhu lujatan wa takhudhu salihal a'mari fiha sufuna. Inna lillahi ibadan futana, Allah itu memiliki hamba-hamba yang cerdas, EQ-nya di atas rata-rata. Siapa mereka? Tolaqud dunya, orang-orang yang mencerai dunia. Wa khaful fitana, karena mereka takut dunia itu memfitnah hatinya. Nadharu fiha, akhirnya mereka itu melihat tentang hakikat dunia itu. Nadharu fiha, dicek dunia itu. Ketika sudah dicek apa sih kehidupan dunia itu, rupanya dunia itu kan berakhir. Akhirnya hasil penelitian dia terhadap dunia itu, annaha laisa lihayyin watana, dunia itu bukan tempat yang kekal bagi orang yang hidup. Akhirnya ja'aluhu lujatan, dia menjadikan dunia seperti samudra untuk sampai ke tujuan dia, yaitu surga. Wattakhadhu salihal a'mari fiha sufuna, dan dia menjadikan salihal a'mar, umur-umur yang tersisa itu sebagai perahu penyeberangan. Sehingga apa? Jadikan umur yang masih ada ini sekarang ini sebagai kapal. Ini kapal kita itu. Sehingga apa? Kesempatan emas kalau kita itu masih hidup gitu. Kesempatan yang luar biasa itu kesempatan terbaik kita itu. Jadikan itu sebagai kapal, dunia kita jadikan sebagai lautan. Nah, umur ini akan menyampaikan kita ke surga Allah Ta'ala itu. Sehingga apa? Gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Memang terkadang itu kita akan jatuh, tapi kita masih punya Allah Ta'ala. Terkadang kita berbuat dosa dan maksiat. Siapa kita itu? Kita bukan malaikat gitu. Sampai Abdullah bin Mas'ud itu belum mengatakan itu, jika seandainya dosa itu berbau, dosa itu kayak bau badan itu, niscaya tidak ada seorang pun yang mau duduk sama saya. Abu Hurairah itu kalau ketemu sama anak kecil dicium, dipeluk, kemudian kata beliau, wahai anakku, tolong doakan paman kamu ini. Kenapa? Paman kamu itu bergelimang dalam dosa dan maksiat. Kalau kamu itu masih suci gitu, tolong doakan paman kamu yang banyak dosanya seperti ini. Umar bin Khattab itu sampai datang kepada Hudzaifah, kemudian bertanya, wahai Hudzaifah, apakah nama saya masuk dalam daftar orang-orang munafik? Setinggal siapa itu? Umar bin Khattab takut akan dirinya itu. Maka itu apa? Kita semuanya itu pasti akan jatuh dalam dosa dan maksiat. Tetapi apa? Kita itu masih punya Allah Ta'ala. Sampai ada seorang penyair terkenal, sekali itu, sampai namanya sering kita sebut itu, namanya Abu Nawas. Pernah dengar ya namanya Abu Nawas ya? Biasanya terkenal dengan kocak, penyair yang kocak dan lucu. Abu Nawas ini ceritanya itu, dia itu dulu itu penggemar khomer sama wanita, sehingga masa-masa muda dia itu syairnya isinya khomer, syairnya itu isinya wanita itu, karena memang anak-anak muda gitu. Subhanallah, itu suatu ketika itu dia itu dipenjara karena ada sebuah kasus, sampai akhirnya dia itu dipenjara. Di penjaranya itulah dia mulai bertobat. Akhirnya dia itu sering melanturkan syair-syair nasihat terakhir itu sampai suatu ketika belum meninggal dunia. Tapi teman-teman akrabnya Abu Nuwas itu pernah berjumpa sama Abu Nuwas dalam mimpi. Jadi teman-temannya itu bermimpi ketemu sama Abu Nuwas. Setelah itu ditanya, wahai Abu Nuwas, kenapa kok kamu sekarang hidupnya mulia? Yaitu maksudnya itu dia diangkat derajatnya itu dalam mimpinya itu. Akhirnya Abu Nuwas itu mengatakan, saya diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala karena satu ucapan yang saya ucapkan dalam sebuah syair saya itu. Akhirnya apa? Gara-gara ucapan ini Allah ampuni dosa-dosa saya itu. Gara-gara ucapan. Walaupun syairnya Abu Nuwas itu bermacam-macam itu. Seperti misalkan syair yang Allahumma lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan nari jahimi, itu kan syairnya Abu Nuwas itu. Wahai Tuhanku,
saya itu nggak layak masuk surga. Dan saya juga nggak kuat masuk neraka jahanam gitu. Terus mau kemana kan gitu? Surga nggak layak, neraka nggak takut ya, dia itu takut gitu, nggak mau gitu. Itu juga penyesalan dia sebenarnya itu. Tapi ada sebuah syair, masya Allah itu syairnya Abu Nuwas itu sebagai pertanda bahwasanya dia itu bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan ini sebagai panduan kita, selama kita itu masih bertobat, masih ada kesempatan tobat kepada Allah Ta'ala itu, pasti Allah itu akan mengampuni kita selama tobatnya benar. Abu Nuwas mengatakan, Robbi in azumat dzunubi kathrotan walaqad alimtu bi anna afwaka azamu. Tuhanku, Robbi in azumat dzunubi, jika seandainya dosa saya itu besar wis, sebesar gunung, sebesar bumi itu, walaqad alimtu bi anna afwaka azamu, tapi saya tahu, saya yakin bahwasanya pemaafan engkau, pengampunan engkau itu lebih besar daripada dosaku. In kana la yarjuka illa muhsinun faman yadhulu wa yastajirul mujrimu. Jika seandainya yang bisa berharap kepada engkau itu cuma pelaku kebaikan saja, orang yang rajin sholat, rajin ke masjid, itu hanya bisa berharap kepada engkau. Terus kepada siapa pelaku dosa dan maksiat ketika mereka ingin kembali, wahai Tuhanku? Kalau seandainya cuma pelaku baik yang bisa berharap sama engkau, terus saya mau kemana, wahai Tuhanku? Saya pelaku dosa dan maksiat itu. Faman yaludhu wa yastajirul mujrimu. Kemudian beliau mengatakan, da'utu rabbi tadarruan wa in radatu yadi faman dha yarham. Wahai Tuhanku, saya bersimpuh di hadapan engkau supaya engkau mengampuni dosa-dosa saya. Jika seandainya engkau tidak mengampuni, siapa lagi yang bisa mengampuni? Kalau kita perhatikan, masya Allah, syair yang luar biasa ini. Maka itu intinya di sini nasihat itu, mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu itu nggak ada pasarnya, sehingga Anda tidak bisa transaksi waktu sama orang, nggak bisa. Waktu nggak ada rumah sakitnya, sehingga kalau waktu kita rusak nggak bisa diperbaiki. Dan waktu nggak ada tempat kerjanya, sehingga tidak bisa ditambah waktu itu. Maka yang kita kerjakan, yang ada ya waktu yang tersisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Namanya kematian kita itu kita nggak tahu sampai kapan kita mati itu. Kita nggak pernah tahu itu sampai kapan kita mati itu. Dan yang terbaik itu, siapkan diri kita itu, siapkan asar-asar dari amal-amal kita. Itu yang terbaik. Kita itu terkadang punya amal soleh. Kita punya amal soleh, kita punya sholat, kita punya puasa, kita punya yang lainnya lah. Tapi kalau kita meninggal dunia, amal itu terputus semua. Sehingga nggak apa-apa kita itu semaksimal mungkin dalam amal-amal seperti itu. Tapi yang terbaik bagi kita itu apa? Siapkan asarnya, siapkan mesinnya. Kita mungkin nggak usah mengamalkan sendiri, tapi kita punya mesin pencetak amal. Walaupun kita itu istirahat di rumah, mesinnya nyala, terus mencetak amal terus itu. Itu yang perlu kita siapkan. Itu yang perlu kita siapkan. Dan itu namanya asar. Inna nahnul nuhyil mauta. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yasin kan. Inna nahnu nuhyil mauta. Kami yang menghidupkan orang mati dari kiamat nanti itu. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Dan kita akan menulis bagi mereka apa yang mereka kerjakan langsung dan bekas-bekas amal mereka. Yang kita cari itu apa? Bekasnya ini loh. Kalau sholat, pertanyaan, sehari Anda sholat berapa kali itu? Sholat fardu cuma 5 kali, nggak bisa nambah kita itu kan. Puasa 1 bulan Ramadan berapa kali kita itu? Semua 30 hari, nggak bisa nambah dari itu, 29 sampai 30 kan itu. Tetapi rupanya kita sehari itu bisa sholat 1000 kali sehari itu. Rupanya kita itu bisa puasa sehari bisa 1000 kali itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita siapkan mesin-mesin pencetak amal. Mesin-mesin pencetak amal. Dan itu harus kita cari sebanyak-banyaknya itu. Dan riwayatnya banyak sekali. Apa itu mesin-mesin pencetak amal itu? Banyak. Yang penting apa? Kita itu memberikan manfaat kepada manusia. Rasulullah bersabda misalkan itu, idza mata ibnu Adam, jika seandainya manusia itu meninggal dunia, in qata amaluhu illa min thalathin, semua amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir. Bukan seperti sedekah yang langsung dimakan habis, bukan. Tapi amalnya terus mengalir itu. Sedekah jariyah. Dan nanti sedekah jariyah itu dibagi lagi sama para ulama jadi 2. Sedekah jariyah yang barangnya itu, wujudnya itu terus dimanfaatkan. Jadi yang disedekahkan itu barangnya. Kemudian yang kedua, ada sedekah yang disedekahkan itu hasilnya. Kalau kita sering dinamakan dengan wakaf produktif. Coba misalkan ini, kita bikin masjid seperti ini tuh. Kita sudah bikin masjid, setelah itu kita pulang ke rumah. Subhanallah, kita tidur. Rupanya di masjid ini ada 10 orang masuk
Sholat kemudian baca Quran itu, otomatis mereka sholat pahalanya sampai ke saya. Bacaan Quran mereka sampai ke saya. Kalau kita meninggal dunia, pundi-pundi amal ini terus akan mencetak amal untuk kita itu. Sedekah jariyah. Kalau kita punya harta ini. Kalau kita nggak punya harta itu, wa ilmin yuntafabi, minimal kita punya ilmu. Kalau kita punya ilmu, kita punya Al-Quran, cara baca Quran misalkan itu. Jangan sampai saya mati, ilmu Quran saya juga mati. Jangan. Rugi gitu kalau ilmu kita mati kan itu. Terus bagaimana kalau kita baca Quran itu bisa itu? Kumpulkan anak-anak. Anak-anak sebelah masjid kumpulkan itu. Ayo saya cari Quran, 1, 2 nggak apa-apa itu. Yang penting apa? Saya mati, ilmu saya masih hidup di 1 orang. Nggak perlu kita banyak murid, nggak perlu yang datang kajian itu harus banyak, nggak perlu gitu. Syekhul Islam nggak boleh ngisi kajian waktu itu. Khutbah Jumat pun nggak pernah Syekhul Islam itu. Yang datang belajar cuma yang datang ke rumah beliau. Sabar beliau itu, muridnya sedikit beliau itu. Tapi semua muridnya jadi ulama-ulama semua itu. Sehingga apa? Yang penting itu saya mati, ilmu saya masih terwariskan ke orang. Kita nggak tahu, mungkin murid 1 kita yang kita ajari itu, dia nanti akan menjadi orang yang bisa mengumpulkan ratusan orang gitu. Maka jangan sampai apa kita punya ilmu mati, ilmu kita bersama kematian kita itu. Kalau kita nggak punya harta, nggak punya ilmu, kita masih punya yang ketiga, yaitu apa? Kita punya anak. Kita punya wawaladin sholihin yad'ulahu, anak soleh yang mendoakannya. Dan terkadang apa? Anak soleh ini, kalau kita itu soleh itu, nanti dengan sebab kesalahan kita itu, dikumpulkan orang tua kita, anak kita, orang istri kita, cucu kita itu ke surga bareng-bareng itu. Nah itu kan diantara kemuliaan bagi orang-orang yang beriman itu kan. Orang-orang beriman itu apa mereka itu? Mereka itu akan dimasukkan ke surga adin. Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan mereka ketika masuk ke surga adin dimasukkan juga bersama mereka orang tua mereka, istri mereka, anak mereka. Coba luar biasa kan, gara-gara kita itu menjadi orang soleh itu, orang tua kita bisa masuk surga sama kita. Kenapa? Karena kita masih punya anak, minimal anak kita lah yang melanjutkan amal kita itu. Sampai para sahabat itu bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kita itu kan masuk Islam sudah tua, sehingga amal kita sedikit itu. Kita kalau mati belum cukup amal kita untuk masuk surga ya Rasulullah itu. Kita punya harapan itu anak kita. Lahir dalam kondisi Islam anak kita itu. Bisa nggak anak kita itu melanjutkan amal kita itu? Maka Rasulullah mengatakan, inna auladakum min kasbikum. Anak kalian itu ya hasil kerja kalian. Sehingga kalau anak kalian itu sholat, ya seperti kalian sholat. Anak kalian itu membaca Quran, seperti kalian itu membaca Quran. Sampai ke orang tuanya, nggak usah dihadiahkan. Nggak usah kita mengatakan ilah hadrati bapak saya, nggak perlu. Ya, kenapa? Karena Allah sudah tahu ini amal soleh seseorang. Saya misalkan, saya sekarang ngisi kajian di sini itu. Saya ngisi kajian di sini itu. Kalau seandainya saya ikhlas di sini itu, maka Allah tahu siapa yang pernah berperan untuk saya bisa jadi seperti ini. Bapak saya, ibu saya mendukung saya untuk belajar dulu. Bapak saya otomatis dapat pahala. Saya punya ustadz TPQ dulu ketika ngajar saya itu, otomatis dia dapat ilmunya, dapat pahalanya. Saya punya seorang ustadz yang mengenalkan sunnah, walaupun ustadz biasa, dia dapat pahala dari amal yang saya kerjakan. Semua panitia kajian yang telah ikut sertalah dalam amal kebaikan itu, semuanya itu dapat pahala semua itu. Allah tahu, nggak usah kita hadiahkan. Maka itu apa? Kalau kita itu nggak bisa menjadi orang hebat, kan nggak mungkin kita itu menjadi orang hebat gitu. Menguasai semua bidang kita nggak mungkin itu. Tapi minimal apa? Kita itu siapkan 3 ini. Kita siapkan 3 ini. Mushaf. Kita punya mushaf, kita punya uang untuk bikin sumur, luar biasa gitu. Ya kan? Kalau kita akan lemah diri kita itu. Sekarang siapa yang bisa menggabungkan semua amal kebaikan itu? Tidak ada yang bisa kecuali Abu Bakar. Abu Bakar semua kebaikan terkumpul sama dia itu. Sampai Rasulullah pernah di pagi hari itu bertanya, siapa di antara kalian yang tadi malam sholat? Saya wahai Rasulullah, Abu Bakar. Siapa yang hari ini puasa? Saya wahai Rasulullah. Siapa yang hari ini mengunjungi orang sakit? Saya wahai Rasulullah. Siapa hari ini yang memberikan sedekah kepada orang miskin? Saya wahai Rasulullah. Kumpul semuanya di Abu Bakar itu. Sampai Rasulullah mengatakan tidak berkumpul amal-amal ini kepada seorang muslim kecuali dijamin masuk surga orang itu. Tapi siapa kita itu? Kita bukan seperti para sahabat yang luar biasa amal mereka itu. Kita manusia biasa gitu. Kita nggak bisa mengumpulkan banyak kebaikan. Kita kalau sudah sibuk ngajar, kita sudah nggak bisa apa-apa. Bakti nggak bisa sama orang tua. Karena konsekuensi kita itu belajar ngajar itu kita tinggalkan keluarga kita. Ya kan? Kita nggak bisa seperti itu. Maka minimal itu apa? Kita itu bisa mendapatkan pahala dari semua ini. Kita punya harta sedikit, berikan untuk sedekah jariyah. Kita punya anak, didik anak kita itu menjadi orang hebat. Kita punya ilmu, manfaatkan walaupun ilmu dunia. Nggak harus kita itu jadi ustadz dulu baru kita ngajar, bukan.
Kita punya ilmu apa? Ilmu bisnis misalkan itu, ajarkan untuk pondok, sehingga pondok itu bisa menjalankan usahanya karena ilmu yang saya ajari itu. Itu luar biasa. Kenapa? Itu akan mengalir terus. Dan kita nggak pernah tahu sampai kapan itu pahalanya itu, manfaatnya itu. Dan itu nanti kata para ulama, manfaatnya itu sesuai dengan kadar keikhlasan kita. Oleh itu kata Imam Malik itu kan sebuah kitab namanya kitab Al-Muwatta. Muwatta zaman itu banyak kitab Muwatta itu. Sampai ketika Imam Malik ngarang kitab Muwatta itu ditanya sama muridnya itu, "Wah Imam Malik, kenapa Anda ngarang kitab Muwatta yang sudah banyak di zaman kita itu?" Apa kata beliau itu? "Makana lillahi abqa." Amal yang ditujukan hanya untuk Allah, ikhlas, dialah yang akan kekal dan abadi. Subhanallah, kitab Muwatta semuanya hilang. Mafqud zaman sekarang nggak ada kitab Muwatta kecuali satu tok. Kitab Muwattanya Imam Malik. Karena keikhlasan itu. Sekarang Masya Allah, Imam Nawawi kitabnya sampai sekarang dikaji gitu. Kenapa seperti itu? Karena keikhlasan gitu. Coba sekarang Imam Syafi'i kita kaji, kita amalkan di Indonesia, mazhabnya beliau, berapa pahalanya itu? Utsman bin Affan itu, beliau itu pernah membeli surga itu dengan sumur. Kan beliau itu 2 kali membeli surga itu, 2 kali ketika perang Tabuk, Yaumul Asrah, kemudian ketika beli sumur. Sumur dimiliki sama orang Yahudi. Orang Muslim ketika butuh air harus beli sama orang Yahudi. Akhirnya Pak Utsman bin Affan punya strategi dan hebat. Strateginya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan untuk menguasai pasar luar biasa. Sampai gulung tikar itu orang-orang Yahudi itu. Kan penguasanya pasar kan Yahudi dari dulu sampai sekarang itu. Yang bisa menghancurkan pasarnya mereka itu orang Muslim, para sahabat Muhajirin, Abdurrahman bin Auf sama Utsman bin Affan. Sampai gulung tikar mereka itu. Maka ada sumurnya orang kafir, orang Yahudi. Dia jadikan untuk bisnis. Siapa yang pengen ngambil air bayar. Dibeli sama Utsman gak mau. Karena memang menggiurkan itu. Akhirnya Utsman punya strategi. Udah gini aja. Kamu jual berapa persen? Saya beli setengahnya saja lah. Sehingga hari ini saya, hari depannya besok kamu. Oke, berapa harganya itu? Harganya sekian. Oke, tak bayar. Berarti apa? Sumur ini saya punya 50%, kamu 50%. Oke. Setelah itu Utsman bin Affan mengatakan kepada kaum muslimin, siapa yang ngambil di bagian saya, hari saya itu gratis. Akhirnya kaum muslim itu ngambil, itu disimpan di rumah mereka airnya itu. Besoknya giliran orang Yahudi nggak ada yang datang. Pusing orang Yahudi, aduh kok nggak ada yang datang itu. Rupanya hari kemarin orang Muslim sudah ngambil banyak air. Setelah itu apa? Kalah juga orang Yahudi itu. Datang kepada Utsman, mengatakan, Utsman, tolong yang 50% lagi beli saja itu. Oke, saya beli. Setelah itu apa? Ini diwakafkan. Ini untuk Islam dan untuk kaum muslimin itu. Sampai sekarang sumurnya masih ada. Dan hasil dari sumur dan kebun yang beliau wakafkan itu sampai sekarang dimasukkan dalam ATM. Sampai ada bank itu di Saudi itu, Roji itu punya ATM paling tua. ATM-nya pun namanya Utsman bin Affan. ATM namanya Utsman bin Affan. Dan itu harta yang masuk ke ATM itu untuk kemaslahatan Islam sedunia. Terkadang kita dapat kurma misalnya, kurma ke Indonesia itu dapat dari Saudi itu dari kebunnya Utsman bin Affan itu. Sudah berapa ribu tahun, bayangkan itu. Manfaatnya terus mengalir, berapa pahalanya kan itu. Kita nggak pernah tahu. Terkadang kita beli mushaf, kita bagi-bagi itu. Rupanya mushaf kita sampai di Papua gitu. Kita nggak tahu rupanya di sana di pondok pesantren dibaca di sana itu. Kan luar biasa kan itu. Yang penting apa? Yang penting itu kita siapkan diri kita. Karena waktu itu nggak lama. Waktu itu cuma sebentar. Kalau kita sia-siakan waktu ini ya habis umur kita itu. Nah itu sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih hidup. Kita masih diberikan kesempatan. Walaupun tadi malam kita sudah diwafatkan itu, alhamdulillah kita masih dihidupkan kembali. Maka PR kita itu bagaimana kita bisa mengisi umur yang tersisa itu dengan kebaikan. Itu PR kita, dan memang gak mudah itu, berat. Ya mungkin ini yang bisa. Ini sudah selesai, sudah suruk ya. Udah ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Afan ini pembahasannya keluar dari tema. Saya siapkan sebenarnya itu pembahasannya cinta kepada Rasul sebenarnya itu. Sudah tak siapkan materinya itu. Tapi waktu-waktu subuh seperti ini itu memang yang paling penting itu nasihat masalah keimanan. Walaupun cinta kepada Rasul juga nasihat bagus itu. Tapi saya melihat subuh ini kita bangun itu Masya Allah lah, nasihat untuk masalah seperti itu lebih urgen lah gitu. Untuk diri kita bagaimana kita itu mengisi waktu dengan sebaik-baiknya. Ya Van, kalau memang pembahasannya keluar dari tema, mungkin ini bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada benar dari Allah Ta'ala. Kalau ada kesalahan murni dari kebodohan saya, dan saya bertobat kepada Allah Ta'ala jika dalam majelis ini saya mengeluarkan sebuah ayat atau hadis atau ucapan ulama, atau saya membahas masalah agama Allah Ta'ala, saya keliru
keluar dari kebenaran atau hafalannya keliru dan yang lainnya, maka itu karena kebodohan saya dan saya bertobat kepada Allah Ta'ala, dan antum menjadi saksi akan taubatnya saya. Sehingga nanti di hari kiamat saya akan ditanya sama Allah masalah apa yang saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan itu nanti akan ditanya sama Allah Ta'ala itu. Maka ketika nanti saya ditanya sama Allah Ta'ala, nanti antum menjadi saksi saya bahwasanya saya sudah bertobat dari kekeliruan yang saya ucapkan, jika memang saya itu mengeluarkan kekeliruan di dalam majelis ini. Ya mungkin sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.